Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai testing dan implementasi monitoring kegiatan penelitian dosen. Saya Raihan Salsabila bersama teman-teman saya yaitu Bimbo Agung Nugroho dan Saya April Davin. di sini kita akan membahas mengenai yang pertama kasus, kedua analisa, tiga rancangan sistem, dan yang terakhir testing atau pengujiannya. Yang pertama ada kasus. Dosen-dosen di Perbanas Institut memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penelitian. Salah satu tahapannya ialah monitoring kegiatan penelitian dosen. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan dan di akhir kegiatan. Saat ini proses masih dilakukan secara semi-terkomputerisasi oleh reviewer, dan sulitnya melakukan monitoring dan evaluasi, karena beberapa hal seperti waktu penilaian terbatas, banyaknya penelitian dan jumlah reviewer yang terbatas. Pada proyek monitoring kegiatan penelitian dosen di Perbanas Institut, dilakukan analisa perancangan sistem berbasis objek, yang terdiri dari beberapa langkah-langkah perancangan sistem. Analisa bertujuan untuk menganalisa sistem yang berjalan saat ini, kemudian memberikan usulan perbaikan sistem berdasarkan kebutuhan yang akan menghasilkan sebuah workflow dan identifikasi aktor beserta use case-nya. Contoh kasusnya, dosen A telah mengirim laporan penelitian kepada petugas P3M melalui fasilitas surat elektronik atau email. Namun beberapa hari berlalu, dosen A tidak mengingat apakah sudah mengirim laporan atau belum, karena tidak adanya feedback notifikasi dari pihak sana. Selanjutnya ada analisa. Yang pertama masalah. Dalam sistem yang sedang berjalan terdapat beberapa kekurangan yang didapatkan dari narasumber, yakni pertama tidak adanya pemberitahuan yang jelas tentang kemajuan penelitian. Kedua, tidak adanya info bagi dosen tentang sudah atau belumnya ia mengirim laporan. Dan terakhir, pengiriman hanya melalui email dan diolah dengan Microsoft Excel dan disimpan pada PC, bukan seperti servers. Selanjutnya ada solusi. Berdasarkan masalah yang kami temui, maka dapat disimpulkan untuk sistem yang kami rancang, sistem tersebut harus memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, dapat mengunggah file atau laporan di suatu sistem dengan server yang terintegrasi. Kedua, adanya notifikasi untuk user dosen apabila belum mengunggah file atau laporan. Ketiga, adanya notifikasi untuk user dosen apabila telah mengunggah file atau laporan. Dan terakhir, terdapat reminder atau pengingat untuk apa saja yang belum diunggah dan berikut dengan jadwal waktu tenggatnya. Yang ketiga, ada rancangan sistem. Yang pertama akan dibahas adalah prosedurnya. Pertama, planning. Dalam melakukan langkah-langkah perancangan sistem dibuat pertama kali ialah planning. Pada tahap ini kami menentukan proyek yang akan dibangun serta menentukan sistem apa yang akan dibangun. Yang kedua, analisis. Dengan melakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan terlebih dahulu dengan cara melihat langsung bagaimana proses sistem yang berjalan, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada desain. Dengan mendesain seperti apa sistem yang ingin diusulkan terlebih dahulu, dan menentukan akan berbasis seperti apa sistem yang akan diusulkan nantinya. Lalu ada development, dengan membuat sistem yang sudah didesain tadi, dengan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Lalu testing, dengan melakukan testing terlebih dahulu dapat mengetahui apakah ada kesalahan pada sistem yang telah dibangun. Bila terdapat kesalahan dapat segera ditangani. Lalu implementation, dengan mengimplementasikan sistem tersebut untuk membantu sistem yang berjalan saat ini. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram bisa untuk menentukan fungsionalitas dan fitur aplikasi dari sudut pandang user.
Gambar di samping merupakan use case diagram yang menjelaskan fungsi dan fitur dari sistem yang didapatkan dari hasil requirement modeling pada tahap sebelumnya. Jadi, karena diagram tersebut menampilkan semua use case, diagram tersebut sangat membantu untuk memastikan apakah semua fungsionalitas sistem sudah tercantum atau belum. Untuk use case diagram sendiri yang terlibat ada 3 aktor di sini, yaitu ada dosen, P3M, dan HCL. Yang pertama untuk dosen terdapat use case login, input proposal penelitian, input laporan kemajuan, dan input laporan akhir dan keluaran penelitian. Untuk P3M terdapat use case input angka kredit, verifikasi data proposal penelitian, verifikasi data laporan penelitian, dan pelaporan hasil kinerja penelitian. Dan HCL juga memiliki use case pelaporan hasil kinerja penelitian. Untuk login, terdapat include use case verifikasi password dan extend use case display login error. Dan untuk use case input proposal penelitian, input laporan kemajuan, input laporan akhir dan keluaran penelitian, terdapat extend use case reminder pengiriman. Untuk include sendiri merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case menjalankan fungsinya, atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Arah panah include biasanya mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan, atau mengarah pada use case tambahannya. Lalu untuk extend, merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri, meski tanpa use case tambahan itu arah panah mengarah pada use case tambahan. Lalu selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini login, ada tabel login. Login dia dilakukan oleh dosen dan P3M. Dan dosen dapat menginput laporan kemajuan penelitian, proposal penelitian, dan laporan akhir penelitian. Dan laporan akhir penelitian sendiri menghasilkan keluaran penelitian. Setiap keluaran penelitian mempunyai angka kredit. Dan setiap keluaran penelitian akan menghasilkan pelaporan hasil kinerja dari pihak P3M. Dan pelaporan hasil kinerja akan diterima oleh HCL. Untuk login terdapat username dengan tipe data varchar, panjangnya 12. Username merupakan primary key dan juga terdapat field password atau varchar dengan panjang 12. Untuk P3M terdapat primary key ID admin P3M dengan tipe data varchar panjangnya 7 dan nama admin varchar panjangnya 50. Dan memiliki foreign key dari login username dengan tipe data varchar panjangnya 12. Lalu untuk pelaporan hasil kinerja, dia hanya memiliki foreign key, yaitu P3M ID admin, lalu keluaran penelitian, lalu ID admin HCL dengan masing-masing tipe data varchar dan panjangnya 7. Dan juga terdapat field judul penelitian dengan tipe data varchar panjang 255, jenis keluaran penelitian varchar panjang 255, dan tahun penelitian dengan tipe data date. Dan untuk dosen, dia memiliki primary key nomor induk dosen dengan tipe data varchar dan panjangnya 7. Lalu foreign key dengan login username dengan tipe data varchar panjangnya 12 dan terdapat beberapa field yaitu nama dosen dan email dosen dengan tipe data varchar panjangnya 50, nomor telepon dosen tipe data varchar panjangnya 13 dan jabatan dosen tipe data varchar panjangnya 255. Lalu untuk proposal penelitian dengan judul penelitian, tahun penelitian dengan masing-masing tipe data varchar dan date. Dan primary key-nya ID proposal, tipe datanya varchar panjangnya 7, dan foreign key-nya dosen dari nomor induk dosen dengan panjang 7, tipe datanya varchar. Lalu untuk laporan kemajuan penelitian, terdapat primary key ID laporan, tipe data varchar panjangnya 7, dengan foreign key nomor induk dosen dari tabel dosen dengan tipe data varchar panjangnya 7, dan masing-masing judul penelitian varchar 255, tahun penelitian integer panjangnya 10, dan jangka waktu tipe datanya date. Dan untuk laporan akhir penelitian, dengan primary key ID laporan akhir, tipe data varchar panjangnya 7, dosen, nomor induk dosen itu merupakan foreign key-nya,
dengan tipe data varchar panjangnya 7, dan judul penelitian, varchar, field, 255, tahun penelitian, date, jangka waktu, tipe data juga date. Dan untuk keluaran penelitian, terdapat primary key ID keluaran penelitian tipe data varchar panjangnya 7, untuk foreign key-nya dari ID laporan akhir varchar panjangnya 7, dan field masing-masingnya ada jenis keluaran penelitian, judul penelitian dengan tipe varchar, panjang datanya 255, dan tahun penelitian tipe datanya D. Yang terakhir ada angka kredit dan HCL. Untuk angka kredit sendiri, dia memiliki foreign key ID admin dari tabel ID admin dari tabel keluaran penelitian dan keluaran penelitian untuk masing-masing tipe data varchar panjangnya 7, dan primary key jenis keluaran penelitian tipe data varchar panjangnya 7. Dan masing-masing fieldnya ada angka kredit dan jenis keluaran penelitian dengan tipe data numerik dan varchar. Lalu untuk tabel HCL, dia memiliki primary key ID admin HCL dengan masing-masing field ada judul penelitian dengan tipe data varchar panjang 255, field jenis keluaran penelitian tipe data integer panjangnya 10, field angka kredit tipe data integer panjangnya 10, field tahun penelitian tipe data date. Dan di sini ada lambang N yang artinya not null, di mana atribut not null dapat digunakan pada hampir semua tipe data. Berfungsi untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong, karena jika kosong bisa menyebabkan error. Lanjutkan apa yang disampaikan Raihan, pada tahap ini di sini terdapat perancangan sistem yang diawali dengan adanya tampilan form register. Di sini terdapat username, email perbanas, password yang nantinya akan kita input. Terus ada juga tanggal lahir yang kita bisa pilih sesuai dengan date, month, atau year-nya. Lalu ada juga agama yang nanti akan kita dapat pilih. Lalu dilanjutkan dengan jenis kelamin yang nanti kita akan pilih juga laki-laki atau perempuan. Di sebelahnya itu ada tampilan form login. Di sini terdapat email dan password yang nanti akan kita input. Lalu terdapat juga tombol forget password ya, yang seandainya jika kita melupakan passwordnya. Lalu ada juga login yang dimana nanti ya akan dialihkan kita. Lalu terdapat tombol don't have account yet, yang dimana nanti ya seandainya jika tidak membeli account, kita dapat membuatnya dengan tombol tersebut. Di sini terdapat menu utama P3M. Di dalam menu P3M itu terdapat verifikasi data proposal penelitian, verifikasi data laporan penelitian, input angka kredit, serta pelaporan hasil kinerja penelitian. Lalu di sini juga ada reminder event yang dimana nanti adanya kelola proposal penelitian, kelola laporan penelitian. Di sini terdapat input proposal penelitian yang dimana nantinya dosen akan mengupload proposal penelitian ya di sini, dimana nanti ada choose file yang nanti kita akan memilih file yang akan diinput lalu dikirim. Di sebelahnya ada input laporan kemajuan penelitian yang sama, nanti kita akan memilih file lalu akan kita kirim. Di sini terdapat input laporan akhir yang nanti kita akan memilih file yang akan dikirim, lalu kita klik tombol kirim yang nanti akan dikirim. Serta di sini juga di sampingnya ada input angka Excel angka kredit, yang dimana nanti kita akan memilih file Excel yang akan dikirim. Di sini terdapat menu utama dosen yang nantinya terdiri dari proposal penelitian, laporan kemajuan penelitian,
laporan akhir, dan kemajuan penelitian. Ada juga reminder event yang terdapat di sebelahnya, yaitu upload proposal penelitian, upload laporan penelitian. Di sini terdapat profil user dosen atau P3M, yang dimana di profil ini terdapat NIM, nama, email Perbanas, nomor telepon, tanggal terdaftar, warga negara, serta status. Di gambar ini terdapat submission status, yang dimana merupakan status pengumpulan submit yang telah dilakukan oleh dosen, yang nantinya terdapat submission ID, yaitu lalu submission date, submission time, serta download dokumen yang dimana nantinya dapat diunduhnya dokumen yang telah disubmit. Lalu pada saat ini kita akan memasuki tahapan testing atau pengujian. White box testing. White box testing adalah sebuah strategi pengujian software untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail implementasi sebuah aplikasi. White box testing adalah metode yang dilakukan untuk menguji struktur internal aplikasi. Salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Kelebihan white box testing: 1. Lebih berhati-hati dalam implementasi software. Kedua, menemukan kesalahan dalam sebuah kode yang sebelumnya tidak terlihat. 3. Semua kode dan struktur software ikut diuji. 4. Bila bisa dilakukan sebelum software diluncurkan karena tidak memerlukan user interface. Kekurangan white box testing ialah: 1. White box testing adalah teknik pengujian yang tergolong mahal. Jika menambahkan atau mengganti coding, maka perlu mengujinya kembali. Ketiga, terbilang sangat kompleks. Keempat, pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Yang terakhir, tidak mempedulikan tampilan UI aplikasinya. White box testing merupakan suatu metode yang memungkinkan perancang untuk memperoleh kondisi input yang secara penuh menguji semua kebutuhan fungsional suatu program. Pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan aplikasi yang dilakukan sepenuhnya dengan hanya menilai kebutuhan dan spesifikasi software. Pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Metode black box memungkinkan rekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsionalitas untuk suatu program. Kelebihan black box testing. Yang pertama, penguji tidak perlu pengetahuan teknis pemrograman atau keterampilan IT. Kedua, penguji tidak perlu mempelajari detail implementasi sistem. 3. Pengujian dapat dilakukan oleh penguji crowdsourced atau outsourcing. Keempat, peluang positif palsu yang rendah. Kelima, pengujian memiliki kompleksitas yang lebih rendah karena pengujian hanya memodelkan perilaku pengguna yang umum. Kekurangan black box testing. Yang pertama, sulit untuk diotomatisasi. Kedua, memerlukan prioritas yang biasanya tidak layak untuk menguji semua jalur pengguna. Ketiga, sulit menghitung cakupan tes. Yang keempat, jika tes gagal mungkin untuk memahami akar penyebab masalahnya. Yang kelima, pengujian mungkin dilakukan pada skala rendah atau pada lingkungan produksi. Oke, langsung saja masuk pada black box testing. Nah, di mana pada black box testing ini kami menguji pertama itu pada page menu utama bagi user atau dosen. Dalam tabel di bawah ini terdapat aksi, reaksi yang diharapkan dan keterangan. Dari 8
yang kami lakukan testing itu terdapat 2 yang tidak sesuai harapan. Pertama, mengklik proposal penelitian di kolom home. Apakah sesuai? Ya, jadi sesuai harapan. Kedua, mengklik laporan kemajuan penelitian di kolom home. Masuk ke page upload laporan kemajuan. Apakah sesuai? Ya. Dan yang ketiga, mengklik laporan kemajuan di kolom home. Reaksinya adalah masuk ke page upload proposal penelitian yang dimana itu tidak sesuai harapan. Yang seharusnya adalah masuk ke page upload laporan kemajuan. Yang keempat, mengklik button check profile di kolom profile user, di mana itu harus masuk ke page profile pengguna. Apakah sesuai harapan? Ya. Kelima, ada mengklik button logout di kolom profile user. Apakah kembali ke halaman login? Ya, sesuai harapan. Mengklik about us di bawah title. Munculnya adalah web page not found, di mana seharusnya itu masuk ke page about us, yaitu di mana itu akhirnya tidak sesuai harapan. Yang ketujuh, mengklik upload proposal penelitian di kolom reminder, reaksinya masuk ke page upload proposal penelitian, yang diarahkan apakah sesuai? Ya, sesuai harapan. Dan yang terakhir ke-8, mengklik upload laporan kemajuan di kolom reminder, yang dimana ini berada di sebelah kiri. Apakah dia masuk ke upload laporan kemajuan? Ya, jadi sesuai harapan. Selanjutnya adalah contoh-contoh yang saya jelaskan sebelumnya pada tabel ini. Contoh screenshotnya adalah mengklik proposal penelitian. Apakah hasilnya sesuai dengan harapan? Ya, langsung masuk ke page upload proposal penelitian. Selanjutnya, kita mengklik laporan kemajuan penelitian. Apakah sesuai hasilnya? Apakah sesuai harapan? Dan ya, ini juga sesuai dengan harapan kita. Langsung masuk ke page upload laporan kemajuan. Dan yang ketiga, di mana ini adalah satu yang tidak kita harap, yang tidak sesuai harapan kami, di mana saat kami mengklik laporan akhir dan kemajuan penelitian, yang muncul page itu adalah upload laporan kemajuan. Padahal seharusnya adalah page laporan akhir dan kemajuan penelitian. Selanjutnya. Nah, di kanannya juga ada yang namanya profile. Cek profile, apakah hasilnya sesuai dengan harapan? Ya, apabila Anda memencet cek profile, maka akan keluar page selanjutnya, yaitu berisi profile data pengguna, atau dosen atau user. Selanjutnya adalah saat Anda mengklik logout, apakah hasil sesuai harapan, yaitu di mana akan kembali ke menu login lagi. Dan ya, sesuai harapan juga, Anda setelah mengklik logout akan kembali ke menu login. Selanjutnya. Nah, kali ini adalah reminder event di mana ini mengingatkan para user untuk mengingatkan apakah mereka telah mengumpulkan atau belum, di mana pada reminder event pertama yaitu upload proposal penelitian yang dijadwalkan hari ini ceritanya dan jam 12. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Dan ya, page yang muncul juga upload proposal penelitian. Jadi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan masih bagian reminder event di mana upload laporan penelitian yang dijadwalkan adalah esok pada pukul 7. Dan apabila kita mengklik tulisan tersebut, apakah akan muncul page upload laporan penelitian? Dan tentu saja sesuai dugaan masuk ke page upload laporan kemajuan. Dan yang terakhir adalah bagian about us di bawah title, yang dimana itu sayangnya pada saat melakukan black box testing ini, this web page is not found. Padahal seharusnya adalah di about us itu saat kita mengklik itu seharusnya muncul biodata pembuat sistem dan lain-lainnya, maupun admin maupun usernya. Lalu setelah dari user atau dosen, maka langsung lanjut aja ke menu utama dari P3M. Masih sama aja, terdapat aksi, reaksi yang diharapkan, dan keterangan. Pertama, apakah mengklik verifikasi data proposal di kolom home? Apakah bakal masuk ke verifikasi data proposal page? Dan reaksinya adalah ya, sesuai harapan. Kedua, mengklik verifikasi data laporan di kolom home. Apakah yang diharapkan sesuai, yaitu masuk ke page verifikasi data laporan? Ya, masuk ke page verifikasi data laporan dan itu sesuai harapan. Yang ketiga, mengklik input angka kredit di kolom home. Reaksinya apakah sesuai dengan kita harapkan? Ya, masuk ke page input angka kredit. Yang keempat, mengklik button pelaporan hasil kinerja di kolom profile home. Apakah reaksinya sesuai yang kita harapkan? Tidak. Malah masuk ke page pelaporan hasil kinerja, yang dimana seharusnya masuk ke page verifikasi data laporan. Kelima, mengklik button check profile di kolom profile user, yaitu yang kami harapkan adalah masuk ke page profile, dan apakah sesuai? Dan ya, itu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Yang keenam, mengklik logout di bawah title.
Masuk ke page login, apakah sesuai? Ya, itu sesuai. 7. Mengklik kelola proposal penelitian di kolom reminder, yaitu di mana masuk ke page kelola proposal penelitian. Apakah itu sesuai? Ya, itu sesuai. Yang ke-8, mengklik kelola laporan kemajuan di kolom reminder. Apakah sesuai? Ya, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan yang ke-9, mengklik About Us di kolom title. Lagi-lagi tentang About Us. Apakah sesuai yang kami harapkan? Tidak, sayangnya. Lanjut ke dalam, masuk aja ke screenshot dalam web page kami. Yang pertama ini ada verifikasi data proposal. Pas kita klik seharusnya muncul seperti di gambar. Submission status, submission ID, submission date, submission time, download dokumen. Di mana dokumen dapat di-download, dan saat kita mengklik button done, itu selesai. Maka notifikasi akan muncul kepada user kalau telah mengumpulkan. Selanjutnya sama aja seperti sebelumnya, yaitu verifikasi data proposal penelitian, di mana ketika kita mengklik verifikasi data laporan penelitian, hasil akan sama aja seperti dalam kita memverifikasi data proposal penelitian. Selanjutnya ada input angka kredit, di mana dalam input angka kredit ini P3M atau admin itu memasukkan file Excel yang berisi datasheet yang berisi itu nilai-nilai dari laporan yang telah dikumpulkan oleh dosen atau user. Selanjutnya adalah laporan hasil kinerja penelitian, yang dimana itu sayangnya seharusnya muncul bukan seperti ini. Seharusnya muncul adalah selaporan di mana itu terdapat nama dan bulan, temanya apa, dan itu ada dokumen yang harus dapat di-download dan di-upload oleh P3M. Selanjutnya ke bagian profile. Nah, pada saat kita mengklik cek profile, button cek profile, apakah hasilnya sesuai? Ya, di mana di sini terdapat profile, nomor induk, nama, email permanas, telepon, tanggal terdaftar, warga negara, dan status. Selanjutnya adalah saat kita mengklik logout. Apakah yang terjadi saat kita mengklik logout? Apakah akan muncul ke menu login atau ke menu utama? Lanjut. Nah, pada saat kita mengklik logout, sesuai harapan ternyata, yaitu di mana kita akan balik lagi ke menu login yang wujudnya tuh mirip-mirip lah sama dengan yang user gunakan. Lalu selanjutnya ada yang bagian reminder event, yang di mana itu isinya hanya reminder apa saja yang harus P3M atau petugas lakukan, mana mereka tuh ada yang namanya kolom proposal penelitian dan kolom laporan penelitian. Di kolom reminder event juga terdapat hari dan jamnya. Jamnya itu hanya menentukan pada saat di mana user atau dosen itu mengumpulkan. Selanjutnya sama aja seperti reminder event. Langsung lagi selanjutnya. Nah, langsung nih screenshot white box testing. Kali ini kami memasuki bagian white box testing, di mana tuh yang pertama itu adalah bagian P3M. Seharusnya apakah kalau kita pencet cek profil P3M akan sesuai dengan hasilnya, itu muncul profil. Langsung lanjut aja. Nah, kalau tadi itu benar. Cek profil muncul seharusnya ada NI, itu seharusnya 101 nama petugas P3M. Namun ini pada saat sebelum atau before-nya itu terdapat kesalahan. Yang ketika kita pencet cek profil button itu, yang muncul ada profil dari user atau dari bagian pengguna user atau dosen, yang dimana seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Dapat dilihat dari codingannya, di mana href sama dengan mengarahkan ke profile.html, yang dimana itu kan merupakan data bagi profil dosen. Selanjutnya, setelah kita melihat before-nya, after-nya, nah, after-nya bisa dilihat di sini seperti yang dilingkari di bawah dalam codingannya, href sama dengan profile p3m.html, jadi mana seharusnya tuh yang page keluar tuh seperti ini yang kami harapkan. Selanjutnya itu ada yang namanya before bagi yang dosen. Seharusnya ini tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, di mana kalau bisa kita lihat di gambar ini agak sedikit
melenceng, di mana seharusnya user atau dosen itu tidak dapat melihat submission status, di mana mereka hanya dapat mengupload laporan saja, tidak dapat melihat submission status. Dan dapat lihat di codingannya, proposal penelitian href sama dengan submenu p3m.html, dan itu sama sekali salah. Selanjutnya adalah yang setelah kami benarkan atau yang seharusnya yang sesuai kami harapkan adalah pada saat kita mengklik proposal penelitian, yang muncul tuh seharusnya page upload proposal penelitian yang bisa dilihat dalam codingan yang telah dilingkari di bawah. Proposal penelitian href sama dengan upload proposal penelitian.html. Tuh, jadi sesuai dengan apa yang kami harapkan di awal, sesuai dengan rancangan sistem yang kami harapkan. Selanjutnya, kesimpulan pada sistem yang berjalan ini sebenarnya sudah dalam tahapan digitalisasi. Namun cukup disayangkan karena masih terdapat beberapa hal yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal, seperti pembuatan aplikasi atau web misalnya. Dengan membuat aplikasi, maka semua proses kegiatan dapat dipusatkan di sana, yang dimana di dalamnya terdapat hal seperti reminder atau pengingat, pemberitahuan info atau notifikasi, dan pengiriman laporan ataupun proposal. Dengan pembuatan aplikasi yang terpusat, maka setiap data atau file yang diunggah akan dapat langsung tersimpan dan tercatat semua saat itu juga. Maka dari itu, kami memberikan usulan atau rancangan sistem yang dimana akan menyediakan alat untuk memudahkan dan menjadi pusat dalam proses kegiatan penelitian berbasis web, yang dimana nantinya dapat digunakan oleh dosen maupun petugas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat atau P3M. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.